Halo guys, selamat datang di Toys Review bersama Chophead Channel. Oke, di episode kali ini gue mau ngebahas salah satu karakter di film Star Wars Rise of Skywalker, yaitu Sith Trooper. Nah, sampai video ini dibuat, film Rise of Skywalker masih running di bioskop-bioskop. Jadi gue nggak mau spoiler dia ini apa, atau dia ini siapa, atau apapun ini. Yang pasti gue akan ngebahas lebih banyak di perbedaannya dengan First Order Stormtrooper pada umumnya. Ini yang gue dapat ini adalah Sith Trooper yang edisi eksklusif ya. Eksklusifnya apa? Nanti kita bahas. Yang pasti dari segi desainnya sendiri, packagingnya juga udah cukup berbeda dengan packaging Black Series lainnya gitu. Nah, untuk si Sith Trooper sendiri, Black Series mengeluarkan beberapa macam serinya, beberapa macam Sith Trooper lainnya. Kalau yang gue dapetin eksklusif, mereka juga mengeluarkan seri regulernya yang dengan packaging serba hitam seperti biasa. Lalu ada packaging yang carbonized. Kalau carbonized itu gue pernah ngebahas di Mandalorian. Carbonized itu dia kalau gue ngeliat sekilas sih dia lebih metalik lah gitu desain si Sith Troopernya. Nah, kalau eksklusif ini dari segi figurnya sih menurut gue sama aja dengan yang reguler. Perbedaannya apa? Mari kita lihat. Oke, jadi Star Wars Black Series Sith Trooper ini yang edisi eksklusif, packagingnya memang dominan merah seperti ini. Dia kotak kayak gini, depannya ada embossnya Star Wars nih. Menurut gue packagingnya cukup bagus, eksklusif banget sesuai dengan namanya. Nah, di sini ada Sith Trooper, lalu belakangnya biasa Star Wars Black Series. Di sini juga ada emboss garis. Nah, di sini merah polos aja. Nah, si packagingnya ini bisa dibuka. Nah, setelah dibuka dia langsung kelihatan si figur Sith Trooper-nya ini. Jadi di dalam ini nggak ada kayak blister plastik gitu, jadi langsung kelihatan si figurnya. Nah, sampingnya seperti biasa. Nah, ini belakangnya ada image si Sith Trooper-nya. Nah, ini untuk packaging si eksklusif ini, senjatanya tuh ada di sampingnya. Nah, jadi kalau dibuka dari samping dia akan kelihatan langsung senjatanya. Jadi memang kalau dari beberapa foto yang gue lihat di websitenya Hasbro, perbedaan Sith Trooper yang eksklusif dan yang tidak eksklusif itu cuma ada di packaging dan di senjatanya. Jadi memang kalau si eksklusif ini senjatanya lebih banyak, kayaknya sih seperti itu ya. Karena gue juga belum punya yang tidak eksklusif, gue dapet duluan yang eksklusif seperti ini. Jadi ya memang perbedaannya yang signifikan yang gue lihat sih di jumlah senjatanya. Kalau detail figurnya sendiri gue nggak tahu. Nanti mungkin kalau misalnya keluar yang tidak eksklusif mungkin akan gue beli juga untuk perbandingan. Lalu, nah untuk packagingnya ya overall seperti ini. Oke, untuk aksesorisnya si eksklusif ini dapet lumayan banyak menurut gue. Jadi dapat 5 senjata yang cukup berbeda. Ini kayak dapat blaster gitu. Ini bentuknya seperti ini, detailnya dia lebih mirip handgun ya. Nah, detailnya kayak gini, ada merah-merahnya, dominan hitam merah gitu. Nah, ini juga dapat kayak semacam rifle gitu, blaster rifle, blaster gun atau blaster apalah itu namanya. Nah, dapat kayak gini, keren juga sih. Cukup rapi catnya. Oke. Nah, ini juga dapat kayak semacam apa ya, heavy machine gun gitu lah ya. Nah, ini dia gue nggak tahu ya muncul di filmnya atau enggak ya. Yang pasti si heavy machine gun ini nih mirip-mirip desainnya dengan ini nih, dengan yang punya First Order. Tapi bedanya cuma warnanya aja. Kalau yang punya First Order itu dia hitam putih, yang punya Sith Trooper dia hitam merah gitu. Nah, ini desainnya kayak gini. Lalu ini kayak dapat semacam apa ya? Gua nggak tahu sih ini apa. Kayak semacam pisau atau semacam pedang, tapi gagangnya di sini kayak semacam tonfa apalah itu namanya. Gua nggak tahu ini muncul di filmnya atau enggak sih. Lalu ini juga kayak apa ini, kayak penjepit gitu. Ini bisa dibuka gitu, ada artikulasinya. Apa ini buat nangkep penjahat atau gitu ya.
Nah ini senjata-senjatanya ini, oh ya FYI gue udah nonton Rise of Skywalker dan gue nggak inget sih senjata-senjata ini ada di filmnya atau enggak. Tapi yang pasti sih perbedaan mencolok dari figur yang eksklusif dan yang tidak eksklusif sih cuma si kelima senjata ini. Dari figurnya sendiri gue rasa nggak ada perbedaan yang banyak. Gue rasa nggak ada perbedaannya, jadi ya kayaknya kalau misalnya kalian mau beli yang nggak eksklusif pun juga nggak apa-apa sih, karena gue rasa senjata terlalu banyak kayak gini juga nggak terlalu guna sih kayaknya. Oke, untuk penampakan figurnya seperti ini. Jadi memang yang gue bilang tadi, dia dominan merah. Perbedaan besarnya dengan First Order Stormtrooper itu yaitu dia perbedaan warnanya cukup signifikan, warna merah kayak gini dan hitam yang pasti. Jadi untuk detail-detailnya sendiri memang ada sedikit perbedaan sih daripada First Order Stormtrooper. Dari segi detail-detail di torsonya, helmnya juga ada sedikit perbedaan. Jadi kayak ada lebih tekstur-tekstur gitu. Tapi overall sih ya mirip-mirip lah dengan First Order Stormtrooper. Nah untuk detailnya sendiri ini kayak gini. Nah yang gue bilang tadi ada perbedaannya. Jadi di helmnya kalau kita lihat tuh ada kayak semacam tekstur-tekstur gitu. Nah itu tekstur-tekstur. Nah di torsonya juga detailnya berbeda dengan First Order. Kelihatan lah kalau punya First Order pasti tahu perbedaannya di mana. Nah kayak gini kakinya tuh, kakinya juga ada semacam tekstur-tekstur garis-garis gitu, repetisi. Nah kayak gini belakangnya. Oke. Oh ya, untuk beberapa senjatanya, ini kayak pistolnya ini bisa ditaruh di bagian pahanya nih. Jadi kayak ada semacam sangkutannya gitu. Nah, bisa taruh kayak gini. Sama senjata yang satu lagi, rifle-nya. Nah, bisa taruh kayak gini. Oke, kalau untuk artikulasinya si trooper bisa dongak sejauh ini, nggak banyak. Bisa nunduk juga, nggak banyak juga. Artikulasinya agak kurang. Nah ini bisa diputar 360 derajat, nggak bisa digeleng-geleng gitu. Nah untuk di tangannya itu dia ada butterfly gitu ya. Nah bisa maju mundur gitu tangannya. Nah ini bisa diputar 360 derajat tangannya. Oke. Ini bisa dinaikin, udah ketahan sama armornya, jadi mungkin agak terbatas. Di sini bisa ditekuk sikutnya. Nah sejauh ini, lalu di sikutnya ini juga ada potongan sebenarnya. Nah 360 derajat di sini. Oke. Lalu di pergelangan tangannya bisa diputar 360 derajat. Ini bisa dinaikin kayak gini. Untuk pose-pose megang senjata ini oke. Nah bisa naikin kayak gini juga. Lalu di torsonya bisa nunduk sejauh ini. Gue singkirin dulu tangannya. Bisa nunduk sejauh ini. Bisa dongak sejauh ini. Ini bisa diputar juga 360 derajat. Kalau diputar bunyi-bunyi gitu. Nah gitu ya. Nah di pinggang ada artikulasi. Lalu di kaki ada bisa nendang sejauh ini, cukup jauh. Ke belakang nggak banyak. Lalu di sini ada potongan juga. Jadi bisa diputar 360 derajat. Oke. Nah di lutut bisa ditekuk. Jauh banget tekukannya. Oke, bagus banget. Lalu di ankle-nya bisa sejauh ini juga, jauh banget. Bisa naikin sejauh ini, bisa di pivot kayak gini. Oke, untuk tingginya sendiri, yang pasti Black Series itu di skala 6 inch seperti biasa. Tapi untuk si Sith Trooper ini kita lihat tingginya itu dia ya bener sih 6 inch. Jadi 6 inch, sedikit lebih tinggi 6 inch, di antara 15 sampai 16 cm. Lalu kalau dibandingin sama First Order Stormtrooper, nah ini kita bisa lihat ya perbedaan desainnya tuh
cukup kelihatan kalau misalnya sisi First Order itu di bagian torso sama di helmnya tuh dia detailnya kurang, atau mungkin ya memang ornamennya kurang sih. Kelihatan mencolok memang di torsonya sih, dan si Trooper ini kelihatan lebih langsing ya. Apa karena si First Order ini putih kali desainnya, jadi kelihatan lebih gendut gitu ya. Oke, pasti perbedaan tingginya nggak terlalu jauh beda, sama mungkin gue bilang. Lalu kalau dibandingin dengan Kylo Ren ini dari Force Awakens, tingginya malah sama sih kayaknya. Nggak tahu ya, kalau di filmnya lebih tinggi Stormtrooper atau si Kylo Ren ya. Ini sih Kylo Ren yang gue punya dari Force Awakens, jadi mungkin belum direvisi tingginya, atau memang sama, gue nggak tahu juga. Tapi yang pasti perbedaan seperti ini cukup akurat sih menurut gue. Oke, jadi overall untuk si figur Sith Trooper ini menurut gue detailnya cukup bagus, catnya cukup rapih. Gue bisa ngerasain beberapa peningkatan dari figur-figurnya Star Wars yang dari Force Awakens sampai yang Rise of Skywalker ini mengalami peningkatan yang cukup drastis sih. Jadi untuk si figur Sith Trooper ini memang menurut gue cukup rapih, cukup detail. Nah, untuk detail and paint gue kasih nilai 8. Memang nggak banyak paintnya sih. Ini sih memang bukan paint ya, karena dari moldingnya aja sih memang udah nggak ada cat-cat tambahan, kecuali mungkin di bagian helm ada cat-catnya. Kalau untuk artikulasi gue kasih nilai 8 juga. Jadi memang artikulasinya di bagian kaki dan di torso sih bagus menurut gue, tapi di tangan gue bilang kurang ya, karena dia untuk memposekan posisi nembak gitu, posisi megang senjatanya agak susah. Jadi ya menurut gue masih masih perlu peningkatan sih untuk artikulasinya. Lalu untuk harganya ini gue dapet di harga, kalau nggak salah ya, harganya 650 atau 600, gue lupa juga. Harga sih so-so ya, gue sih sebenarnya gue nggak terlalu pengen yang dapet yang eksklusif. Gue cuma pengen tahu aja perbedaannya eksklusif dan yang tidak eksklusif apa. Ternyata perbedaannya cuma di jumlah senjatanya aja, yang menurut gue senjatanya juga nggak terlalu penting, karena di filmnya sendiri gue juga nggak inget senjatanya ada atau enggak gitu. Jadi 650 gue rasa agak kurang worth it. Jadi kalau mau dapet yang reguler atau yang kurang atau yang nggak eksklusif ya nggak apa-apa juga sih, karena figurnya juga sama aja, senjatanya juga menurut gue cukup aja. Jadi untuk harga gue kasih nilai 7 lah. Oke, sekian video review dari gue. Jangan lupa likes and comments. Oh ya, by the way, gue masang senjatanya ini agak repot, agak tricky masukinnya. Jadi cukup hati-hatilah supaya nggak patah senjatanya. Oke, dan jangan lupa subscribe. Oke, see ya guys.